Ternak ayam kampung silangan kira-kira rugi ataukah untung? Tentunya jawabannya adalah untung kawan-kawan, tetapi kita harus mempunyai 3 bahan pendukung seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua, khususnya untuk kawan-kawan peternak ayam dimanapun kawan-kawan berada. Oke, balik lagi bersama kami di channel Erwin SP Peternak Deso. Halo kawan-kawan peternak ayam semua dimanapun kawan-kawan berada. Mumpung di bulan yang berkah ini, di bulan Lebaran tentunya, sebelumnya kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, beternak ayam kampung silangan. Ayam kampung silangan ayam aka dengan ayam Bangkok. Nah, tentunya ayam seperti ini kalau kita budidaya atau kita ternakkan untuk ayam pedaging akan tetap untung, tetapi kita harus mempunyai 3 bahan pendukung yang wajib kita punya di kandang. Oke, langsung saja kita ke inti dari ternak ayam kampung silangan ini. Karena gini kawan-kawan, ada di kalangan peternak mungkin mengalami kerugian. Karena apa? Karena mungkin beternak ayam kampung silangan ini menggunakan full pabrikan ataupun mengandalkan semuanya dibeli. Nah, tentu akan rugi kawan-kawan. Tetapi kalau kita mempunyai pakan-pakan racikan atau pakan murahan dan hijau-hijauan lainnya yang mendukung perkembangan ternak kita di kandang, maka kita akan untung. Oke, 3 bahan ini atau 3 pendukung untuk beternak ayam kampung silangan ini adalah: yang pertama, kita harus mempunyai, di sini dalam arti wajib ya kawan-kawan, wajib kita yang pertama menggunakan paceknya adalah ayam pedaging yang berukuran atau berpostur besar. Karena paceknya harus yang besar kawan-kawan, karena kalau yang kecil bisa membuat masa panen ataupun anakan ayam ini nanti akan kecil juga, akan kerdil. Maka dari itu kita harus mempunyai pacek yang besar, yang mempunyai postur daging yang padat, tebal, dan tulangan yang besar. Tentunya tidak hanya ayam Bangkok, banyak ayam jenis lainnya yang mempunyai postur daging yang besar, padat, dan tulangan besar. Ya, seperti ayam pelung, ayam samu, ayam petarung lainnya, ayam Birma yang berpostur besar. Nah, yang kedua ya kawan-kawan, harus kita juga mempunyai biang atau indukan yang cukup besar. Dalam arti harus kita mempunyai biang yang berukuran 2 kilo minimal. Paling rendah lah, paling kecil 1,8 kilo, tapi kalau bisa kita usahakan yang di atas 2 kilo. Kita harus mengimbangi pacek dan biangnya harus besar juga. Kalau biangnya terlalu kecil, maka proses perkawinan nanti paceknya akan susah. Oke, yang kedua ya kawan-kawan, kenapa beternak ayam kampung silangan ini akan tetap untung? Nah, yang kedua, kita harus mempunyai lahan yang cukup luas, lahan yang agak luas. Ya, kalau kawan-kawan tidak mempunyai lahan yang luas ataupun lahan terbatas untuk beternak ayam kampung silangan ini, ya nggak apa-apa, tetapi harus mempunyai pakan-pakan murahan atau pakan-pakan gratis lah
kalau tidak mempunyai lahan yang luas tadi. Nah, kenapa harus mempunyai lahan yang luas? Karena gini kawan-kawan, kalau kita mempunyai lahan yang luas di belakang rumah, tentunya kita bisa menanam singkong, pepaya, ataupun hijau-hijauan lainnya. Bahkan kita bisa membudidaya azolla, karena azolla ini adalah pembantu di peternak rumahan tentunya, apalagi kalau kita memelihara ayam pedaging, karena azolla ini juga mempunyai protein yang cukup tinggi, protein nabatinya. Nah, lahan yang di luas ini tentunya kawan-kawan untuk usia 1 bulan, kalau kami biasanya 2 bulan sudah kami semi umbar. Siang menjelang sore kami umbar, sore kami masukkan lagi ke kandang, karena dari pagi ke siang kami tidak memberikan pakan terlalu banyak. Nah, disinilah bisa dikalkulasikan keuntungannya kawan-kawan, karena kita mempunyai lahan yang luas tadi, kita sudah menanam hijau-hijauan di belakang. Nah, itu mereka makan, atau ayam-ayam yang kita pelihara makan di situ sampai sepuasnya, sampailah sore. Nah, sesudah waktu masuk sore barulah kami beri makan yang cukup banyak, karena sore, malam ke paginya ayam disinilah akan membentuk daging dan tulangannya, karena sudah memakan makan yang makannya di waktu sore. Nah, itu tadi untuk gambaran pendukung yang kedua ya kawan-kawan. Nah, untuk yang ketiga kawan-kawan, tentunya harus pandai, harus pintar meracik pakan untuk tambahan dari pakan ternak kita. Tentunya pakan-pakan murahan lah kawan-kawan, bisa dari hijau-hijauan, daun singkong, daun pepaya ya, umbi-umbian seperti singkong tadi juga bisa diolah, ataupun ampas tahu, ampas singkong, itu adalah pakan-pakan murahan kawan-kawan, tetapi harus kita olah terlebih dahulu agar bisa mempunyai protein yang setara dengan pakan pabrikan. Bisa juga kita olah difermentasi dengan bekatul. Nah, pakan racikan ini kawan-kawan, atau pakan tambahan ini bisa kawan-kawan buat ataupun kawan budidaya seperti azolla tadi, itu dibudidaya ya kawan-kawan. Itu kalau kita sudah mempunyai azolla, maka kita tidak mengkhawatirkan lagi untuk tambahan hijauan di kandang, khususnya untuk pakan ternak kita. Nah, pakan racikan yang kami buat juga adalah bekatul dan pur ayam pedaging yang kami racik, yang kami satukan, dan kami tambahkan juga dengan vitamin agar bisa memenuhi protein standar pakan pabrikan. Nah, itu kalau kami kalkulasikan tetap untung kawan-kawan, walaupun menggunakan sedikit pakan pabrikan untuk tambahan di pakan racikan. Nah, 3 bahan tadi atau 3 pendukung tadi itulah membuat ayam kampung silangan yang kita budidaya ini akan tetap untung kawan-kawan. Yang pertama tadi pacek dan indukan yang besar. Yang kedua harus mempunyai lahan yang cukup luas, tetapi ini tidak wajib ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan juga tidak mempunyai lahan yang cukup luas, ya tidak apa-apa, tetapi kita harus pandai meracik pakan atau mengolah pakannya, karena pokok dari permasalahan dari peternak ayam ini adalah pakan dan manajemen perawatannya. Kalau pakannya kita menggunakan full pabrikan, maka jebollah kantong. Nah, yang kedua harus pandai juga merawat dari anakan sampai usia panen. Bukan hanya anakan saja ya kawan-kawan, indukan dan paceknya harus kita rawat juga, karena itu adalah bank dari DOC ini nanti untuk
perkembangan biakan ternak kita di rumah. Nah, seperti itulah untuk edukasi hari ini ya kawan-kawan, gambaran peternak ayam kampung silangan ini akan tetap untung. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya di bawah kawan-kawan. Sekiranya video ini bisa membantu dan memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.